Halo, Kak. Halo. Boleh aku minta waktunya sebentar buat aku bikin konten. Jadi biasanya aku bikin konten di media sosial kayak monolog gitu. Sekarang aku mau nyoba berdialog. Boleh kan? Boleh? Dengan kakak siapa? Saya Keila. Keyla. Iya betul. Dari Dari Jogja. dari Jogja. Aku bingung kalau dari Jogja, di Jogja ngapain gitu kan? Di Jogja berarti udah dari lahir di Jogja gitu ya? Iya. Di daerah mana tuh? Aku di Sleman, Kak. Sleman, Denggung atau? Masuknya Kalasan sih, daerah Prambanan situ. Oh, daerah Prambanan. Aku mungkin mau sedikit nyinggung keluarga, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Benar nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau boleh tahu kakaknya lahir dari keluarga yang utuh tidak cemara atau dari cemara atau yang lainnya? Mama papaku cerai sih. Udah lumayan lama. Dari zaman aku kelas 2 SD. Dari umur kelas 2 SD itu berapa umurnya? Kurang lebih 8 atau 9 ya. Sekarang Sekarang 19 tahun. udah 11 tahun dilewatin lah ya. Gimana rasanya? Campur aduk dan ya berat sih. Nggak bisa berkata-kata, cuman satu kata doang yang bisa dibilang. Ya berat. Aku kan nulis buku. Judul bukunya Nak Kamu Nggak Apa-apa Kan. Gimana kalau pertanyaan ini muncul dari bapak atau ibu? Apa yang akan kamu jawab atau apa responmu? Mau jawaban jujur apa bohong? Kalau jawaban bohong aku udah tahu sih. Pasti jawabannya nggak apa-apa. Jawaban jujurnya. Jawaban jujurnya, kalau boleh jujur ya, aku pengen jujur banget sama mama papaku. Kalau ya adik tuh nggak bukan apa ya, adik nggak sekuat ini gitu. Aku pengen jujur ke mereka, cuman gak bisa gitu. Nggak bisanya? Karena mereka kan taunya aku kuat ya. Mereka taunya aku bisa melewati semuanya dengan baik gitu. Mereka taunya aku bisa. Ya kalau aku ngaku, mereka kecewa gak sih? Tapi kita boleh jujur juga nggak sih? Kayak di rumah itu kenapa kita selalu dipaksa untuk belajar berbohong? Padahal nggak boleh berbohong. Justru kenapa kita harus bohong? Kenapa kita harus bohong? Sedangkan mereka aja nggak menutupin kalau Iya. iya kan? Iya. Paham kan maksudku? Gitu maksudku. Tapi sekarang kamu udah berdamai belum? Berdamai sih bisa dikatakan belum ya. Cuman ya aku menerima aja. Kan hidup harus terus berjalan. Jadi kita nggak bisa stuck di situ aja. Stuck dengan kesedihan yang berlarut-larut. Dan kalau misalnya aku nangis berjam-jam lebihnya kan juga gak bisa merubah keadaan kan. Mama papaku tetap bakal cerai dan mereka udah punya keluarga baru gitu. Kamu sekarang hidup sama bapak atau sama ibu? Sama nenek. Nggak sama keduanya. Nggak sama keduanya. Kenapa? Kenapa kamu memilih sama nenek? Sebenarnya pas mereka memutuskan untuk berpisah, itu mama papa kan nanya sama aku, Adi tuh mau ikut papa atau mama? Karena kakakku itu ikut papaku. Mamaku mohon-mohon banget sama aku buat ikut mama aja, daripada kamu ikut papa nanti eh, papa udah punya istri baru, kamu malah disakitin sama ibu tiri kamu. Mamaku bilang gitu, tapi aku yang masih umur segitu tuh berpikir kayak nggak, aku sama nenek aja, nenek lebih sayang sama aku daripada orang tua aku gitu. Ini nggak apa-apa kan? Cerita kayak gini nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu anak keberapa? Anak kedua dan terakhir. Anak bungsu lah ya. Iya. Kalau ditanya rasanya pasti capek ya. Pernah nggak mikir kalau andai aku nggak lahir di keluarga ini gitu? Pernah. Dan aku
Ini jujur jahat sih, tapi ketika aku sholat, ketika aku menghadap Tuhan tuh aku selalu bertanya, Tuhan kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga ini gitu loh. Kenapa aku nggak bisa ngerasain gimana keluarga yang harmonis, keluarga yang kayak teman-teman aku gitu, yang orang tuanya sayang sama aku, orang tuanya sayang gitu, dan mereka nggak berpisah gitu. Kenapa aku dikasih ujian kayak gini gitu? Kayak aku kadang nyesel gitu loh, kenapa sih aku harus lahir di keluarga kayak gini gitu. Aku pengen juga ngerasain kayak mereka yang tiap hari diantar jemput mama papanya, bukan sama nenek kakeknya gitu. Aku dari kecil udah diantar jemputnya sama kakekku. Mama papaku tuh nggak pernah nganterin aku jemput sekolah, antar jemput sekolah tuh nggak pernah. Dari kecil Sampai sekarang. sampai sekarang. Ini berarti aku mau nanya deh terakhir. Kasih satu kalimat buat bapak ibu yang paling jujur. Terus ketiga buat nenek. Yang terakhir buat dirimu sendiri. Oke, buat papa dulu kali ya. Buat papa, bahagia ya sama keluarga baru papa. Aku di sini nggak apa kalau papa mungkin nggak inget sama aku lagi, tapi aku tetap di sini kok. Kalaupun suatu hari nanti papa kangen sama aku masih tetap di sini. Jadi aku nggak akan pergi, tapi kalau papa nggak inget aku sekarang nggak apa-apa. Berbahagialah sama keluarga baru papa gitu. Dan untuk mama, berbahagia juga sama keluarga barunya. Dan semoga mama nggak kayak dulu lagi. Semoga mama jadi pribadi yang lebih baik, dan semoga mama sayang sama anak mama yang baru lebih daripada mama sayang ke aku. Untuk nenek sama kakek aku sehat-sehat, semoga tetap panjang umur. Semoga kakek sama nenek aku bisa lihat aku sukses. Gitu aja sih. Kalau untuk aku sendiri, Untuk diri sendiri. Itu kan sering dilupain tuh. ya apa ya? Aku nggak bisa ngomong kalau soal aku. Mungkin terima kasih kayak atau apa kayak buat diri sendiri. Oke, buat aku ya. Thank you, kamu udah berjuang sekuat mungkin. Ini nggak mudah. Semua impian kamu banyak yang gugur cuma karena beberapa hal yang sebenarnya itu bisa kamu wujudin, tapi terpaksa nggak bisa. Yang kuat, kamu pasti bisa. Semoga entah kapan itu kamu bisa wujudin impian-impian kamu. Ya, gitu aja sih. Terima kasih. Pesanku mungkin semoga kamu bahagia selalu di sisa usiamu nanti. Amin. Dan aku ada satu hadiah buat kamu. Kamu suka brownies nggak? Suka. Oke, kebetulan aku ada satu. Ini dari temanku, namanya Meraya Brownies. Meraya Ini Brownies. Chewy coklat. Chewy coklat brownies. Ya. Thank you. Nanti dimakan brownies ya. Kalau mau dicicipin boleh, coba ya. Coba. Yes. Buka dong. Susah ya. Silakan. Mau aku siapin? Enggak dong ya. Enggak dong. Coba. Coba ya. Susah guys. Nah, Coba. Semoga ini bisa naikin lagi mood yang tadi udah jadi jelek. Makasih banyak. Dadah.